Kemudian dari, apa namanya, materi yang kemarin direncanakan tentang Web.js, kalau nanti teman-teman ada yang ya misalnya di SMA-nya senang ngoding, ya silakan bisa kontak saya, nanti kita bahas lebih lanjut. Kalau di, PWK nanti ada Pak Irsyad yang suka otak-atik software juga. Nah, kita mulai barangkali untuk penjelasan di minggu ini biar nggak terlalu panjang karena kita juga udah mundur beberapa menit, 15 menit. Di minggu ini saya akan membahas, sekilas ya, satu rangkuman besar saja mengenai yang disebut dengan nama kartografi dan geovisualisasi. Jadi, kalau di, geodesi UGM ini sorry. Ya, udah kelihatan? Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Oke, sebentar. Iya, harusnya nggak usah. Ya, jadi, di minggu ini kita akan membahas mengenai kartografi dan geovisualisasi. Apa itu kartografi dan kenapa kita perlu membahas mengenai bagaimana data, geospasial itu dimunculkan nanti ya, dalam medium apa. Jadi kalau kemarin, tema besarnya untuk minggu ini itu harusnya adalah, web ya, Web.js, karena nanti arahnya adalah ke sistem informasi ya, sistem informasi perencanaan. Jadi kalau nanti teman-teman lulus di, berbagai instansi itu sekarang arahnya untuk penataan ruang ya, KKPR itu adalah ke dalam bentuk sistem informasi. Nanti ada, pengajuan izin itu nanti SSO semuanya lewat internet ya, mengenai satu, pintu pelayanan. Untuk mendirikan bangunan, untuk apa, itu nanti semuanya lewat situ. Nah makanya, saya coba usulkan kemarin ada sistem informasi geografis berbasis web. Tapi tentu ini sangat, berat materinya, jadi biasanya di kami pun ini semester ke-6, ke-7, akhirnya saya ganti saja ya dengan materi yang lain. Yang mungkin lebih ringan tapi masih, eee, nyambung, masih nyambung dengan ininya teman-teman. Nah, oke, jadi, dari sisi materi, mudah-mudahan ini juga nggak akan mengganggu teman-teman, nggak akan mengurangi semangat untuk belajar, ya. Di minggu ini nanti, beberapa materi yang saya sampaikan barangkali juga ini sekaligus sebagai penutup karena minggu depan kita tinggal, membuat sebuah, rangkuman dari apa yang sudah kita pelajari terkait dengan sistem informasi perencanaan, ya, yang dalam bentuk, studi kasus. Sorry. Oke, jadi ini yang akan kita pelajari sebentar. Seperti biasa ini Slido, jadi kalau ada pertanyaan silakan diajukan di sini. Kemudian, untuk nanti kalau misalnya sepanjang saya menjelaskan juga kalian ada pertanyaan silakan juga langsung saya dipotong open mic seperti biasa ya, kemudian, silakan kalian mengajukan pertanyaan. Nah, materi minggu ini adalah, tentang visualisasi ya, bagaimana memvisualkan data spasial. Di minggu lalu saya sampaikan bahwa kalau kita punya sebuah data raster, kita bisa simulasikan seolah-olah ya, seolah-olah kita bisa menampilkan bahwa di data raster itu ya, dengan data tiap pikselnya itu adalah ketinggian, kita bisa tampilkan kayak bentuk gunung semacam ini. Ya, kita bentuk, dengan menggunakan analisis yang minggu lalu kita kenal namanya hillshade. Ya, kita kenal namanya hillshade. Masya Allah, saya lupa lagi, saya belum bikin, elok kalian, ya Allah, sorry. Seminggu ini benar-benar banyak sekali deadline, saya kelewat. Ya, setelah inilah saya bikinkan eloknya. Jadi, dari apa, data raster yang 2 dimensi, kita bisa buat seolah-olah dia adalah tampilannya 3 dimensi. Nah, ini salah satu teknik kartografi. Jadi ketika kita mempunyai data spasial, kita ingin menonjolkan informasi tertentu ya, kita ingin merubah dari data ya, dari data menjadi informasi, maka kita bisa lakukan dengan menggunakan teknik-teknik visualisasi. Jadi kalau kemarin, kita membahas ya misalnya dari data ukuran, kita punya data 3 dimensi semacam ini, kita munculkan dalam bentuk semacam ini kan sudah bisa menonjolkan, informasi yang nggak akan muncul kalau misalnya kita bikin dalam peta 2 dimensi ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya ketinggian gedung, oh ternyata gedung yang ini lebih tinggi dari yang, di sini misalnya. Nah ini adalah contoh bagaimana visualisasi ya, bagaimana kita memvisualkan data ya, datanya sama-sama, data ukuran, data peta.
Tapi ketika kita munculkan dengan tampilan yang berbeda ya, maka interpretasi kita terhadap data juga berbeda. Nah, prinsip itulah yang akan kita bahas di pertemuan ini. Jadi kalau, kemarin dengan Pak Diono kalian sudah belajar tentang, input ya, input untuk data GIS, kalian sudah tahu tentang, bagaimana citra satelit misalnya ya, kemudian kalian juga mungkin belajar tentang drone. Drone itu bisa dipakai untuk mengumpulkan data. Kemudian, kalian juga belajar mengenai basis data ya, basis data, bagaimana data itu dikumpulkan ya di organisasi. Kemudian kemarin ya 2 pertemuan, 3 pertemuan kemarin kita membahas mengenai analisis. Setelah datanya terkumpul, setelah datanya kita simpan, kita punya data format raster dan vektor, kita lakukan analisis, kita bisa visualkan ya, kita bisa mencari. Kemarin, contohnya saya berikan kekeringan di Banyumas misalnya. Kita bisa cari, lokasi mana yang rawan bencana, kita bisa cari mana yang rawan banjir dan seterusnya. Itu adalah analisis. Nah, hari ini kita akan membahas yang paling akhir yaitu output. Bagaimana, semua proses ini itu kemudian disajikan. Jadi dari awal kalian dapat data ya, kemudian sampai datanya disimpan, diproses, diolah ya, kemudian dianalisis sampai divisualkan. Nah, inilah, alur dari proses yang kita sebut dengan nama GIS subkomponen. Komponen-komponen yang menyusun sebuah proses bisnis GIS. Nah, kalau di geodesi ini semuanya dipelajari dengan detail ya, inputnya nanti mereka belajar mengukur ya, preprosesnya nanti di situ ada basis data, kemudian analisis juga nanti ada banyak mata kuliah, sampai ke visualisasinya nanti ada beberapa mata kuliah tentang, kartografi visualisasi. Nah, untuk teman-teman masing-masing cukup satu pertemuan ya, kurang lebih ya, kecuali yang analisis kemarin, dan kita nanti akan membahas mengenai ini, bagaimana membuat output ya, dari sebuah analisis spasial. Dari sebuah GIS itu keluarannya apa saja. Jangan dibayangkan ya, keluaran itu hanya bentuk peta. Jangan dibayangkan ketika teman-teman geodesi yang kalian lihat, kalian belum ngampus ya, sorry. Ini anak-anak geodesi udah pada di kampus nih, ukur. Kalau kalian lihat anak-anak geodesi misalnya ngukur dengan TS ya, dengan alat ya, teropong itu, kemudian hasilnya pasti peta, belum tentu ya. Belum tentu, karena apa? Karena tujuan utama peta itu adalah media untuk komunikasi. Tujuan utama kita menampilkan data spasial di sebuah peta adalah untuk media komunikasi. Seandainya media komunikasi itu bisa diwujudkan ya, kita punya data spasial, kita pengen menonjolkan sebuah informasi, misalnya ini loh rumah saya, misalnya kalian nikahan, kemudian kalian pengen apa dari teman-teman kalian datang ke rumah misalnya, pengen, ada sunatan misalnya kalian sunat, kemudian teman-temannya pengen datang ke rumah. Nah, kalian akan menonjolkan informasi itu entah melalui, Google Maps misalnya, kalian bagikan link, kemudian bisa juga melalui media macam-macam ya, yang mana semua itu adalah media untuk komunikasi, media untuk, menyampaikan sesuatu ya, dari si pembuat peta kepada si, pembaca pembaca peta. Jadi sama seperti kalian nulis novel, sama seperti kalian membuat poster ya. Tujuan peta itu adalah untuk media komunikasi. Apa yang dikomunikasikan? Nah, ingat lagi segitiga DIKW ya. Data, Information, Knowledge, dan Wisdom. Kita ingin merubah dari data menjadi informasi sehingga orang yang membaca peta itu akan bisa mendapatkan knowledge dan dari situ dia bisa memiliki wisdom. Nah, itulah tujuan dari penyajian data dalam bentuk peta. Nah, maksud saya seperti ini, kalau tadi kan, peta itu fungsinya adalah untuk menyampaikan informasi ya, untuk menyampaikan informasi dari data. Oke lah ini, koran ya, mungkin menyajikan data yang satu merah, yang satu biru, ya. Yang satu merah, yang satu biru. Tapi ketika dicetak, ya ini yang bikin peta nggak mikir. Ketika dicetak ternyata hasilnya sama-sama abu-abu. Jadi nggak ada pesan yang disampaikan dari sini, yang mana Obama, yang mana Mitt Romney. Nggak tahu kita. Taunya hanya ini peta Amerika, ya sudah. Nah, ini adalah, salah satu contoh bahwa ternyata bikin peta itu nggak gampang ya. Kita perlu, memilih misalnya warna, warna apa yang nanti akan muncul di peta. Nggak mungkin kan kita bikin peta semacam ini ya, kemudian sungai saya beri warna merah, jalan saya beri warna biru. Interpretasinya gimana? Kalau jalan pasti warnanya merah, kemudian sungai pasti warnanya biru. Ini kesepakatan tidak tertulis, ada nilai rasa. Ada nilai rasa. Sehingga, seringkali kalau teman-teman geodesi itu belajar, kartografi, kalau di mata kuliah lain itu isinya matematika semua, ya maka kartografi geovisualisasi itu adalah tentang seni. Ya, bagaimana, kita memilih objek, kemudian kita menyajikan ya,
menggunakan warna, menggunakan, media apapun ya, bahkan sekarang kami juga pakai visualisasi misalnya dengan VR. Bagaimana kita menyajikan dunia nyata dalam bentuk paling real. Oke, jadi ada penyederhanaan. Kemarin saya contohkan gambar kucing. Ya, kucingnya kemudian kita ambil, identitas-identitas kucing tersebut kemudian kita gambarkan menjadi sebuah model. Model inilah data yang nanti kita munculkan di peta, ya. Nah, artinya tugas kita itu adalah memilih model mana yang nanti akan ditampilkan. Nah, ini yang disebut dengan nama proses pemetaan. Dari dunia nyata kita pilih, objek-objek tersebut, kemarin kalian sudah melakukan, ada data raster, ada data vektor, ada data, macam-macam yang kemarin kita bahas, kemudian nanti dianalisis ya. Intinya pekerjaan seorang kartografer yang nanti kalian juga akan lakukan ketika kalian nanti kalian akan lakukan proses ini ketika kalian membuat sebuah, peta ya, kalian akan memilih warna, kalian akan memilih simbol dan lain sebagainya, yaitu yang di sini. Kalian melakukan interpretasi. Dari dunia nyata, kalian pilih objek-objeknya, kalian melakukan interpretasi, jadilah sebuah peta yang divisualkan. Proses visualisasinya nanti ada pemilihan simbol, ya kalau masjid itu nanti simbolnya seperti apa. Kalau misalnya kantor kelurahan nanti simbolnya apa, kalau kantor kecamatan sama-sama kantor administratif bedanya apa. Nah itu adalah proses memilih simbol. Jadi, proses pemetaan itu selalu seperti itu. Nah, tetapi kita lihat bagian paling penting di sini adalah yang akhir, interpretasi oleh pengguna. Jadi tujuan kita ketika kita bikin peta ya, jangan sampai nanti orang yang baca itu salah paham. Jangan sampai orang yang baca peta itu salah paham. Tadi kayak saya contohkan, kalau misalnya jalan ini saya beri warna biru, maka orang akan ngira Jakarta itu isinya sungai semua, misalnya begitu. Seandainya ini warna ya merah ini saya ganti biru. Jalan itu saya ganti warnanya jadi biru. Maka orang akan ngira Jakarta isinya, kanal semua ya, kayak di Belanda misalnya, ya. Nah, jangan sampailah. Jadi misalnya begitu. Artinya apa? Hanya dengan ganti warna saja ya, ganti ganti warna pada peta ya, kita sudah merubah interpretasi user. Nah, maka si pembuat peta itu harus hati-hati sekali gimana caranya agar orang, sepakat dan bisa paham tentang apa yang dimunculkan di peta. Contohnya gini, di dunia nyata kita lihat taman semacam ini. Saya, lakukan pemetaan misalnya dari foto misalnya atau dari satelit, saya dapat ini taman, ya, kemudian saya gambarkan dalam bentuk semacam ini. Ini loh taman, gitu kan, taman kota misalnya, yang warna arsiran ini. Kalau ada pertanyaan nanti silakan saya dipotong, ngomongnya langsung. Ya, ini taman kota. Nah, si pembaca peta yang dia belum pernah ke sini ya, dia nggak tahu ini apa. Begitu dia membaca peta ini ada simbolnya, ada semacam ini, si Ana misalnya dia membayangkan, "Oh ini adalah taman seperti ini. Wah tamannya begini." Si B ya, si Mark ini membayangkan, "Oh tamannya begini." Artinya apa? Ada semiotik istilahnya. Ada, kerangka berpikir yang sama, ya, kerangka berpikir yang sama, yang secara tidak sadar itu ada di setiap orang. Ketika kita ngomongin taman itu mungkin, interpretasinya bisa berbeda-beda, tapi intinya sama, semuanya itu adalah, gambaran untuk sebuah taman, ya, bukan hutan, bukan misalnya, sawah dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan nama semiotik kartografi. Ketika, kalian nanti membuat simbol, ya ada kesepakatan tidak tertulis bahwa namanya sungai itu harusnya warnanya biru, bukan ijo misalnya. Ketika kalian milih warna ijo untuk sungai, maka kalian sedang melakukan satu proses yang bertentangan dengan semiotik. Ya, nanti kita akan lihat beberapa contohnya. Bagaimana, si pembuat peta itu kemudian entah sengaja ya, entah nggak sengaja menyampaikan informasi yang berbeda pada peta itu, sehingga hasilnya fatal. Oke, saya senang menampilkan ini. Sekarang saya pengen nanya dulu ke teman-teman. Salah satu dari kedua objek yang ada di layar ini, namanya adalah Kiki. Namanya adalah Kiki. Objek yang lain namanya adalah Buba. Kiki dan Buba. Silakan dijawab, menurut kalian yang mana Kiki, yang mana Buba? Monggo, silakan open mic. Siapa aja? Ada? Yang mana Kiki? Kiki namanya? Eh, Kalau Kiki yang sudutnya tajam, Pak. Kalau Buba yang lebih kayak tumpul. Oke, kenapa begitu? Kalau boleh saya tanya. Teman-teman yang lain kesimpulannya sama nggak? Yang mana Kiki, yang mana Cocok Buba? aja, Pak. Ya? Sama?
Sama ya? Kenapa bisa? Padahal saya nggak pernah bilang bahwa ini adalah Kiki, ini adalah Buba. Saya hanya bilang salah satunya namanya Kiki, salah satunya namanya Buba. Nah, Huruf inilah K. semiotik kartografi. Aduh maaf Pak saya. Iya, iya, gitu ya. Ada feel-nya, kayaknya feeling-nya gitu ya. Mungkin ini rasanya kalau kalian ketemu jodoh, "Wah, saya ngeklek dengan dia," gitu. Tapi ternyata dia maunya sama orang lain, ya gimana dong? Nah, jadi, ketika saya nyebutnya Kiki, ya, ketika saya nyebutnya Kiki, saya nggak nyebut bahwa itu adalah sesuatu yang tajam gitu ya, atau huruf K. Nah, kalian milihnya yang ini, yang tajam. Ketika saya nyebut Buba ya, nilai rasa kalian ya, nilai semiotik kalian yang ada di alam bawah sadar kalian nyebutnya ini adalah Buba, ya karena ya kayak bola-bola. Nah, artinya apa? Sebenarnya proses kartografi itu meskipun seni ya, dan sebenarnya dalam semua seni itu ada nilai yang ada di bawah sadar ya. Saya bukan penggemar seni sih, tapi saya orang kartografi jadi sedikit banyak tahu. Ketika kita membicarakan mengenai kartografi ya, di mana kartografi itu seni, ada nilai rasa yang, teman-teman bagi ya dengan semua orang yang, ada di dunia. Sebenarnya ketika saya nyebut Kiki, Buba, boleh jadi ada orang yang salah ya, ini Buba misalnya, ini Kiki, ya dengan, apa, pemahamannya dia gitu. Tapi coba lihat ini prinsip yang sama ya, terlepas dari bahasa apapun ya, dari bahasa apapun, orang itu ngomong pasti, sebagian besar akan menunjuk bahwa inilah Kiki dan inilah Buba. Nah, itulah nilai rasa. Nah, ketika kalian nanti menuangkan data ya, kalian misalnya ke lapangan, kemudian, kalian mendata, jumlah penduduk di sebuah desa tiap rumahnya berapa. Kalian pengen munculkan itu ke dalam sebuah peta. Kira-kira, warna apa gitu yang misalnya kalian pakai untuk menonjolkan bahwa inilah, jumlah penduduknya di desa A ini lebih banyak dibandingkan dengan desa B. Kira-kira kalau misalnya saya pengen memunculkan di, undangan yang, nikahan saya misalnya atau undangan ulang tahun saya pengen memunculkan, informasi di mana orang bisa tahu bahwa, rumah saya itu sebelah kantor, rumah Pak Lurah misalnya. Rumah Pak Lurah paling gede sekampung. Kira-kira apa yang kalian pilih agar muncul di peta itu sehingga, orang kemudian paham. Nah, inilah proses komunikasi. Kita bikin peta, orang yang membaca paham, ya. Kita bikin peta, orang yang membaca paham. Meskipun kita nggak pakai bahasa manusia, kita nggak pakai bahasa Indonesia, mungkin kita nggak pakai bahasa, tertentu yang orang paham, tapi hanya dengan melihat saja ya, hanya dengan melihat dia bisa memahami apa yang diinginkan oleh si pembuat peta. Setelah ini saya akan ceritakan beberapa peta-peta yang semacam itu. Oke, ya selamat tinggal Kiki dan Buba. Jadi ya peta itu adalah gambaran kreatif oleh si pembuat peta, imajinasi ya. Peta itu adalah gambaran kreatif, terserah kita mau bikin apapun ya, mau bikin peta yang warna sungainya hitam boleh-boleh saja, misalnya kalian pengen mengkritik, "Wah Jakarta sungainya hitam," misalnya. Kalian bikin kalian bikin sungai warnanya hitam, apakah yang pembaca peta paham? Apakah pembaca peta paham? Jadi meskipun tidak ada aturan tertulis ya, meskipun peta seluruhnya adalah ya tadi imajinasi ya, gambaran kreatif oleh si pembuat peta, sebenarnya ada aturan-aturan yang ada di bawah sadar kita yang mengatur ya bahwa harusnya tampilan peta itu semacam ini, di bawah sadar. Di kemudian ya, kemudian dari hal-hal itu dirumuskanlah beberapa aturan-aturan kartografi yang nanti akan kita, pelajari bareng-bareng. Nah, misalnya ini, kenapa saya munculkan peta ini ya, jadi dulu ya, dulu ketika orang membuat peta ini, informasi mereka ya, pemahaman mereka terhadap dunia nyata itu masih sangat terbatas. Tadi kalau masih, kalian masih ingat yang di awal ada input ya, ada proses, ada analisis sampai ke output, hasilnya adalah ini itu, ini adalah hasil visualisasi. Kenapa kok menurut kita hasilnya meletot-meletot? Karena kita sekarang tahu lebih banyak dibandingkan dengan nenek moyang kita. Ya, dulu mereka nggak bisa memiliki, cara untuk memetakan Kalimantan misalnya, Borneo, hasilnya jadi semacam itu. Jadi, waktu itu cara mereka untuk memetakan sebuah, pulau atau benua, itu adalah dengan berkeliling, benar-benar dari pulau itu. Dari pinggir ini, kemudian mereka tembak gitu kan dengan tali atau dengan apa, mereka hitung jaraknya, ya dengan, alat ukur tertentu, kemudian, mereka buat petanya. Inilah kemudian hasil dari peta itu. Makanya bentuknya mungkin nggak karuan ya, mungkin hanya sebagian yang muncul di situ. Hanya, tidak semua gunung mungkin muncul, ya. Itulah, seninya dari bagaimana menyajikan informasi pada peta. Informasinya harus ada dulu. Informasinya harus ada dulu.
Kemarin kita bahas mengenai GIGO ya, garbage in, garbage out. Data yang masuk, data yang keluar. Jadi kartografi ini proses akhir, sehingga ketika kita membuat sebuah peta, inputnya harus bagus dulu. Nah, ini menurut orang zaman dulu ini udah sangat bagus. Udah sangat bagus. Kenapa? Karena sudah menampilkan informasi yang mereka butuhkan untuk pelayaran, misalnya. Nah, saya beri contoh yang lain. Ini peta yang waktu itu juga cukup terkenal, namanya Atlas Mayor. Namanya Atlas Mayor tahun 1600. Ini cukup akurat ya, cukup akurat untuk ukuran tahun 1600, dan ini kemudian dijadikan standar di pelayaran. Ya, kenapa saya munculkan peta ini? Karena barangkali kalian perlu kenalan dengan orang yang ada di pojok ini. Ini namanya Mbah Mercator. Namanya Mbah Mercator. Yang sebelah kanan kalian tahu ini siapa? Nggak ada yang tahu? Mungkin kejutan kalau saya bilang bahwa ini adalah orang Indonesia. Orang ini adalah orang Indonesia, orang Makassar. Namanya Karaeng Patingkalawang. Seorang ahli kartografi Indonesia di tahun 1600-an yang sampai dia diabadikan dalam bentuk semacam ini, ya, di sebuah peta. Jadi orang Indonesia zaman dulu itu udah jadi kartografer terkenal, sejajar dengan Mercator. Kalau kalian pengen tahu apa perannya Mercator, kalian buka Google Earth, di situ ada proyek namanya Mercator. Nah, jadi ini adalah beberapa hal ya. Saya kalau kartografi banyak ceritanya aja, karena nanti kita bisa bahas lebih panjang. Oke, kalian belum pernah ke Jogja. Ada yang sudah di Jogja sekarang? Dari luar kota kemudian ngekos di Jogja? Ada? Nggak ada. Jadi kalian masih di rumah masing-masing? Iya. Oh. Oke, jadi gini, kalau tadi saya sampaikan ya, peta itu fungsinya adalah untuk media komunikasi ya. Media komunikasi. Sebenarnya ada alat lain dari peta, yaitu media alat untuk explore data. Ya, jadi kartografi ya, peta kita bisa bagi fungsinya menjadi dua. Yang pertama adalah untuk eksplorasi data, untuk nyari ini apa aja sih yang ada di Kampung Pogung, ya, Pogung Kingdom. Lewat sini biar nggak macet. Ada kampusnya Jokowi di Kehutanan. Ya. Tai burung itu di depan situ. Nanti kalau kalian ke kampus kalian akan kena. Cah ganteng ini anak teknik. Oke, kan cakep-cakep katanya. Lah cowok semua. Nah, oke. Kemudian yang pertama alat eksplorasi data. Kemudian yang kedua adalah media komunikasi. Alat untuk menyampaikan sesuatu dari si pembuat peta kepada kita, ya, pembaca peta. Jadi fungsi peta yang pertama eksplorasi data, data yang ada di situ kita cemplungkan, ya. Kemudian kita olah sedemikian rupa, kita sajikan sedemikian rupa sehingga si pembaca peta itu bisa dapat data sebanyak mungkin. Yang kedua adalah media komunikasi. Kita ingin menyampaikan sesuatu kepada si pembaca peta. Setelah ini kita akan lihat contoh-contoh peta sebagai media komunikasi. Nah, ini contohnya. Ini adalah peta sebagai media komunikasi. Ada yang salah dengan peta ini? Apa yang salah? Nggak ada yang salah sih Pak, tapi biasanya kan proyeksi mata angin itu ke utara, ini kebalik proyeksinya. Betul. Jadi yang nggak ada yang salah. Siapa yang salah? Wong ini interpretasinya dia sendiri ya kan? Nggak ada yang salah wong dia bikin peta. Kenapa MacArthur bikin seperti ini? MacArthur itu orang Australia. Ya. MacArthur itu pembuat peta, kartografer orang Australia. Dia protes, kenapa kok Australia itu selalu di bawah kalau di peta? Ya. Australia kok selalu di bawah kalau di peta-peta dunia? Dia nggak mau. Nah, akhirnya dia bikin peta yang selatannya di atas. Salah nggak? Ya nggak salah, ya boleh-boleh saja. Karena ini media komunikasinya dia ya. Dia pengen menyampaikan ini loh Australia itu, dia pengen bikin Australia itu menonjol. Ya nggak salah. Ya. Cuma kita jadinya nublek kalau melihatnya. Bingung. Ya, itu tadi media komunikasi. Ya, monggo aja kita bisa bikin peta yang paling aneh sekalipun silahkan. Nah, kemudian kenapa di sini ada gambar Napoleon? Karena saya pengen cerita. Barangkali kalian sudah pernah dengar cerita ini di mata kuliah lain kali ya. Mungkin Pak Diono pernah cerita, karena kayaknya kalau saya bahas kartografi saya selalu cerita tentang ini. Dan kalau kalian baca
nonton di YouTube saya banyak sekali saya cerita tentang ini kayaknya di berbagai mata kuliah. Nah, oke, saya pengen cerita ya. Napoleon di tahun 1200 ya? 1000 berapa? 1800 sorry. Di tahun 1800 Napoleon itu memutuskan dari Prancis memutuskan untuk menyerang Rusia di Moskow. Ya. Mereka pengen ekspansi daerahnya. Kemudian Moskow waktu itu jadi salah satu daerah yang belum pernah diduduki lain, ya, belum pernah ditaklukkan oleh negara manapun. Kemudian Napoleon pengen menaklukkan Moskow, Rusia. Nah, dari tahun 1812 sampai 1813 si Napoleon mengumpulkan pasukan ya, untuk menyerang Moskow. Yang kalian lihat di sini adalah sebuah peta. Mana petanya ya? Mana petanya? Inilah yang disebut dengan nama geovisualisasi. Jadi kita menampilkan data spasial meskipun datanya mungkin nggak terlihat sangat jelas, meskipun hanya terlihat subtle. Hanya kita melihat ini, oh ini mungkin sungai ya kan, ini sungai. Kemudian ini ada nama-nama kota, nama-nama kota. Nah, ini adalah yang disebut dengan nama peta Minard. Jadi si pembuat peta ini namanya Minard. Dia membuat peta dan sekaligus sebagai sebuah sarana untuk bercerita. Yang kalian lihat di sini, ya warna cerah ini, yang warna coklat krem, ini adalah keberangkatan pesawat, keberangkatan pasukan Napoleon. Yang warna hitam adalah kepulangan mereka. Lebar ini menunjukkan jumlah pasukan. Lebar ini menunjukkan jumlah pasukan. Nah, jadi ceritanya gini. Nggak apa-apa ya, saya cerita ya, dikit aja. Mungkin ada yang belum pernah dengar. Napoleon tahun 1812 ya, saya lupa bulan apa, kayaknya bulan November atau apa, dia berangkat dengan tentaranya sejumlah ini, sebanyak ini, dari kota markasnya dia waktu itu, menyeberangi sungai, ya, ini sungai, menuju ke Moskow. Nah, salah satu hal yang menyebabkan Moskow itu sangat sulit ditaklukkan itu adalah karena cuaca. Jadi, karena iklim di sana sangat dingin. Ya, daerah-daerah yang ada di sana itu sangat banyak saljunya. Sehingga ya ketika Napoleon pergi ke sana, sebagian pasukannya berontak. Nggak mau ikut gabung ya, mereka ngambil jalur lain kemudian mundur, nggak mau ikut. Kalian lihat jumlahnya berkurang, jumlah pasukan Napoleon berkurang karena banyak yang mati di jalan, kena suhu dingin. Dari sebanyak ini kemudian habis. Ini yang warna hitam di tengah ini adalah tempat-tempat pertempuran. Jadi ketika Napoleon berangkat menuju Moskow, mereka diserang di tengah jalan oleh para tentara Rusia. Habis, begitu pertempuran jumlah pasukannya habis. Pertempuran mereka disergap di tengah pegunungan dingin, habis. Sampai ke Moskow hanya tinggal ini. Itu pun dia kalah. Sampai ke Moskow dia kalah, kemudian dia pulang. Pulang itu belum selesai ya. Banyak yang kena wabah penyakit, ya kena suhu dingin. Jadi ini suhu ya, yang ada di bawah ini suhu. Kemudian sampai pulang ke rumah hanya tinggal 11.000 pasukan. Bayangkan. Jadi ini adalah semuanya kita munculkan dalam sebuah peta. Ini peta Minard namanya. Nah, ini adalah sarana untuk bercerita. Sebenarnya ada banyak lagi yang bisa diceritakan, tapi saya tahu waktunya nggak cukup ya. Mungkin silakan kalian cari nanti cerita tentang peta Minard. Apa sih yang menyebabkan si Minard itu kemudian bikin peta semacam ini. Dan ini bagi saya adalah peta kartografi yang paling menarik. Karena tantangan paling besar dalam kartografi itu adalah menampilkan sebanyak mungkin data dalam satu peta. Dan Minard ini berhasil memasukkan 7 informasi yang berbeda dalam satu data. Ada jumlah pasukan, ada suhu, ada kota, ya ada sungai, ada macam-macam ya, ada banyak sekali data-data di sini yang kalau kita ceritakan itu bisa jadi sangat panjang, bisa ekspedisi Napoleon ke Rusia. Nah, inilah the power of map ya, the power of visualization. Kita bisa menampilkan sebuah visualisasi yang simple, tapi ternyata orang kemudian bisa memahami banyak hal dari satu gambar saja. Nah, kita bisa paham banyak hal dari satu gambar saja. Ini yang saya maksud tadi bahwa kartografi itu seni ya, di mana kita kemudian bisa memilih ya, bagaimana Minard itu kemudian memilih warna krem untuk berangkat, memilih warna hitam untuk kepulangan misalnya. Kemudian bagaimana dia menyajikan informasi tentang sungai, tentang suhu. Nah, ini contoh si pembuat peta menyajikan komunikasi ya, sebagai media komunikasi sekaligus sebagai media eksplorasi data ya. Di sini ada data-data yang tadi kita explore yang kemudian menghasilkan sebuah cerita, bahkan hanya dari satu lembar peta, dari satu slide yang saya sajikan ke teman-teman.
Nah, itu peta minat. Kalau peta itu tadi kemudian kita tuangkan ke peta sebenarnya, hasilnya semacam ini. Jadi yang tadi yang jumlah pasukan, ini kemudian ada yang bikin lagi realnya, detailnya semacam ini. Kalau dari peta figuratifnya sih minat tadi. Nah, hal yang sama nanti kalian jumpai di semua peta yang ada di seluruh dunia, yaitu bagaimana si pembuat peta itu memilih informasi, termasuk juga memilih simbol. Nggak mungkin kan kandang gajah saya berikan gambar misalnya ya yang lain gitu. Kalau misalnya kita pengen menampilkan gambar kandang-kandang hewan ya, gambar kandang-kandang hewan, maka kita buat simbolnya adalah hewan-hewan tersebut misalnya. Itu akan lebih mudah dipahami oleh si pembaca peta. Nah, ini contoh untuk gembira loka. Kebun binatang di Jogja kalau bukan orang Jogja dan nggak tahu. Kemudian di kartografi itu juga dipelajari aturan mengenai tipografi, cara penulisan huruf yang ada di peta. Jadi kalau kalian lihat peta, penulisan hurufnya nggak sembarangan. Ya. Sungai, ya misalnya itu nama sungai itu harus ditulis mengikuti bentuk sungai. Kemudian ditulis dengan huruf kecil, ya besar kecil, dan dengan warna yang misalnya nggak boleh menonjol, lebih menonjol dari warna topografi yang lain yang ada di sekelilingnya. Biasanya warnanya biru misalnya, mengikuti bentuk sungai. Nah, itu adalah yang dipelajari juga di kartografi. Cara nulis, fontnya apa itu juga nanti dibahas. Nah, misalnya semacam ini. Ya, saya hanya nampilkan tulisan saja, ya, tapi kalian akan bisa membedakan yang mana nama kota, yang mana nama sungai, ya, yang mana nama jalan, hanya dari huruf saja. Jadi ini contoh bagaimana kalian menyajikan informasi. Ya. Nanti kalian akan ketemu tantangan ini ketika kalian ingin menyajikan data-data yang sangat banyak. Saya tahu planner itu data yang nanti akan dimunculkan dalam sebuah peta itu luar biasa banyak. Jadi kalian harus bisa memilih dan berpikir kreatif di situ. Kemudian nanti juga dipelajari mengenai layout peta. Biasanya kalau sekarang peta-peta sudah ada layoutnya yang baku, ya, termasuk untuk peta perencanaan, peta apa macam-macam, semuanya sudah ada layoutnya. Ya, yang ada layoutnya ini biasanya peta yang khusus, kemudian yang bebas itu nanti ada peta tematik, kalian bisa desain sendiri. Nah, termasuk juga yang dipelajari di kartografi ini adalah bagaimana cara melipat peta. Mungkin sekarang kalian udah jarang ketemu orang jualan peta di lampu merah ya. Kalau zaman saya kuliah dulu masih banyak, sekarang udah nggak ada, orang udah pakai Google Maps semua. Ya, tapi cara melipat peta ini juga dipelajari di kartografi, meskipun ilmu ini sekarang udah mulai hilang. Nah, kemudian tentang toponimi, tentang nama daerah. Saya bisa cerita banyak sekali tentang toponimi, karena memang salah satu riset saya juga tentang ini. Bagaimana nama-nama daerah yang ada di seluruh Indonesia misalnya itu mempunyai nilai-nilai sejarah. Ya. Ada yang dari Blitar? Rumahnya Blitar nggak ada? Nggak ada. Nggak ada yang dari Blitar. Ada yang tahu singkatannya Blitar apa? Blitar itu singkatan. Ada yang tahu? Bahasa Jawa. Nggak tahu. Blitar itu singkatan dari Bumi Laya Ika Tantra Adi Raja. Tempat peristirahatan para raja. Raja siapa? Raja Majapahit mungkin. Makanya Soekarno dimakamkan juga di sana. Nah, banyak cerita semacam itu ya. Contohnya Malioboro dulu bukan namanya Jalan Malioboro. Kemudian tentara-tentara keraton ya. Tentara-tentara keraton itu menentukan nama-nama jalan tempat di mana markas mereka berada. Nah, sehingga kalau kalian ke Jogja, ini adalah peta Jogja tahun 1925. Kalau kalian lihat ya, ada nama-nama toponimi yang ada di sini itu masih bertahan sampai sekarang. Dan yang di sekitar keraton itu adalah nama-nama tentara ya atau abdi dalam keraton yang disitulah tempat mereka tinggal ya. Disitulah tempat mereka tinggal. Ada namanya Ledok Tukangan kalau sekarang. Dulu namanya Tukangan. Karena di sana banyak tukang. Ya, kemudian ada Bau Sasran ya, karena ada tentara Bau Sosro namanya. Dan macam-macam ini yang orang Jawa mungkin bisa cerita lebih banyak. Ya, saya bukan orang Jogja soalnya. Sehingga nama toponimi itu bukan hanya sekedar nama ya, bukan hanya sekedar nama, ada arti ya, yang itu kemudian ketika nanti harus kalian munculkan di peta, ini salah satu hal yang
sangat penting kalau misalnya nanti kalian kalian magang di kota Yogyakarta. Kebetulan saya juga banyak teman di sana, di Sementara Jogja misalnya, kalian nanti ada kesempatan untuk magang. Nah, salah satunya itu adalah terkait dengan cagar budaya. Nah, yang termasuk cagar budaya nanti adalah nama-nama ini. Nama ini juga harus dijaga dan dilestarikan. Jadi kalian nanti harus bisa melacak nama-nama tempat itu seperti apa, nanti muncul di jalan, nama jalan itu apa ya, dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan bagaimana nama itu bukan hanya sekedar nama, ya. Nama yang ada di peta itu bukan hanya sekedar nama. Nah, sekarang saya sampaikan barangkali beberapa teknik untuk visualisasi data. Ada yang disebut dengan nama heat map, saya kira cukup jelas. Seandainya kalian punya titik-titik kelitih kejahatan yang ada di satu kota Jogja, kalian bisa tampilkan ya, hanya dengan visualisasi ya. Nggak perlu analisis, hanya dengan visualisasi kalian bisa tentukan, oh ternyata di sini loh banyak kejadian, di titik ini banyak kejadian kelitih misalnya. Nah, itu dengan menggunakan analisis yang disebut dengan nama heat map. Nah, contoh lain adalah kalau misalnya kalian nanti membahas mengenai suhu, ada namanya urban heat island. Ya, ada suhu di sebuah perkotaan, wah ini dari hasil pengamatan di lapangan, suhu di titik ini semuanya panas misalnya, maka kalian bisa munculkan dalam bentuk semacam ini untuk tahu, oh di mana nanti saya bisa nanam pohon. Nah, kemudian ada peta-peta 3 dimensi, di pertemuan minggu lalu sempat saya singgung ya, tadi juga sempat saya sampaikan, bahwa 3D itu menambahkan satu dimensi baru untuk data kita, sehingga kita bisa paham dan kita bisa lihat bahwa ada informasi tambahan ya, yang mungkin nggak akan kita lihat kalau kita hanya pakai peta 2 dimensi. Kemudian ada namanya flow map semacam ini, artinya apa? Artinya peta itu sebenarnya bebas saja, mau kita tampilkan dalam bentuk apapun monggo silakan terserah. Yang penting adalah informasi ya atau data yang ingin kita sampaikan sebagai pembuat peta, pada pembaca peta itu sampai. Jadi, barangkali karena sekarang sudah zamannya digital, kalian akan lihat banyak sekali peta-peta yang menarik di internet, di Twitter itu sekarang ada challenge namanya, 30 Day Map Challenge. D-nya nggak pakai S, 30 Day Map Challenge. Tiap hari ya selama 30 hari bulan November, pembuat peta di seluruh dunia itu akan membuat peta yang paling bagus gitu untuk dimunculkan di Twitter-nya. Silakan nanti kalian cari, bagus-bagus. Ya, ini terkait dengan kartografinya. Kemudian, tadi mengenai tujuan dari pembuatan peta ya, saya sampaikan tadi orang bisa aja punya niat jahat dengan menampilkan, informasi yang misleading. Nah, ini perlu saya sampaikan agar nanti tidak sampai kena satu kesalahan fatal ketika kalian memilih menampilkan data statistik di peta. Ya, setelah ini saya akan tunjukkan dosa para kartografer apa. Nah, saya tunjukkan peta Poyais, ya. Peta Poyais namanya, Poyai. Gregor MacGregor ini seorang penjelajah yang cukup terkenal di Inggris. Dia ikut berbagai ekspedisi, kemudian suatu saat dia pergi ke Spanyol. Nah, pulang dari Spanyol dia jualan peta ini. Ya, peta Poyai katanya. Ada negeri di seberang sana di Spanyol itu yang sangat kaya ya, sangat kaya di sebuah pulau terpencil, ada penduduk natifnya, dia cerita di sana ada emas ya, ada emas yang sangat besar, emas atau apa saya lupa, nanti silakan dibaca ceritanya. Nah, berbondong-bondong orang kemudian membeli peta ini untuk bisa sampai ke sana. Berbondong-bondong orang membeli peta ini untuk bisa sampai ke namanya Mosquita ya, daerah Mosquita karena di sana banyak nyamuk katanya. Namanya Mosquita ya, di seberang laut Poyai, Republik Poyai. Nah, banyak orang beli itu kemudian datang banyak kapal ya, beberapa kapal mungkin 5 atau 6 kapal berangkat dari Inggris menuju ke Republik Poyai ini untuk menjadi seorang investor emas. Wah, si Gregor MacGregor jadi jutawan gitu. Tapi yang jadi masalah adalah yang namanya Poyai itu nggak ada. Jadi peta ini ngasal. Peta ini ngarang gitu. Lah terus nasibnya orang-orang itu gimana ya? Banyak yang meninggal di jalan, banyak yang meninggal di sana karena namanya aja Mosquita ya. Rawa-rawa yang isinya nyamuk. Jadi dia bertanggung jawab untuk kematian banyak orang. Ya, dengan menampilkan peta yang sebenarnya objeknya nggak ada. Objeknya nggak ada. Artinya apa? Dia punya niatan untuk menampilkan informasi yang misleading. Nah, nanti ya kalian ketika kalian bikin peta sebagai seorang planner, kalian akan dihadapkan dengan peta semacam ini. Ini namanya peta Choropleth. Peta Choropleth. Misalnya gini, ini adalah negara-negara bagian di negara-negara bagian di Amerika ya.
Kalau yang kecil ini apa ya namanya? Subdistrik barangkali. Distrik yang ada di Amerika yang menampilkan tingkat kejahatan, ya, tingkat kejahatan crime yang ada di Amerika. Yang warna merah high itu artinya tingkat kejahatannya tinggi. Yang putih itu artinya low. Oke, sekilas nggak ada masalah dengan tampilan semacam ini. Sekilas nggak ada masalah, bener kan? Artinya, wah yang ada di sepanjang pantai barat, ya, di West Coast-nya Amerika itu ternyata banyak yang tingkat kejahatannya tinggi. Di daerah sini mungkin rendah. Wah, di daerah sini ternyata rendah. Nah, jumlahnya jauh banget. Wah, yang ini banyak sekali kejahatan, yang ini nggak ada kejahatan sama sekali, ya sangat low misalnya. Nah, apa yang kira-kira salah dari sini? Ada yang bisa memberikan masukan? Apa yang salah dari sini? Gunakan intuisi kalian. Ada yang tahu? Nggak ada. Kita lanjutkan dulu. Jadi perlu diingat peta semacam ini namanya adalah peta choropleth, bukan chloroplet ya, choropleth, nggak ada L-nya. Choropleth yang fungsinya adalah untuk menyajikan mirip-mirip kayak heat map tadi ya, tapi kita batasi per unit. Jadi kalau misalnya ini per desa ya berarti nanti desa mana yang misalnya crime-nya tinggi gitu. Atau desa mana yang memilih di Pilpres memilih A, memilih B. Nah, ini peta namanya choropleth. Dibedakan berdasarkan warna. Nah, hati-hati dengan klasifikasi peta. Jadi ada sebuah buku namanya ini, How to Lie with Maps. Ya, nanti silakan kalian cari, soft copy-nya banyak di internet. Penulisnya namanya Mark Monmonier. Kita bisa sajikan ya data statistik. Kalau kalian belajar statistik masih ingat di SMA, kita bisa bagi ada namanya equal interval. Ya, pakai rumus yang K log N itu jumlah kelasnya misalnya ada 3 kelas. Maka kita bisa bagi menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Rendah, sedang, dan tinggi. Dari data ini kita bagi menjadi kelas yang rentangnya sama. Namanya makanya equal interval. Rentangnya sama. Nah, ketika kita bagi ya dengan rentang equal interval, kemudian kalau kita bagi dengan rentang yang lain, ya, misalnya kuantil. Kuantil itu berarti dibagi 1000. Ya. Kemudian ada natural break. Kita lihat persebaran dari datanya. Kita potong di tempat di mana datanya berbeda. Nah, misalnya ini. Kelasnya berbeda. Kelasnya berbeda. Sehingga ya, misalnya ada yang hotel harganya di sini. Sekitar ini misalnya dia mungkin sekitar 100 US dollar. 100 US dollar. Nah, apakah dia masuk rendah? Apakah dia masuk sedang? Apakah dia masuk tinggi? Tergantung dari cara kita membuat klasifikasi data. Apakah kita merubah data? Enggak, kita enggak merubah data. Kita hanya melakukan klasifikasi. Datanya tetap sama. Ya. Saya enggak memanipulasi data. Saya enggak manipulasi data. Saya hanya merubah kelasnya saja. Saya hanya merubah metode saya melakukan klasifikasi. Ya, mungkin tadinya equal interval saya rubah jadi kuantil. Nah, bayangkan kalau misalnya ada hotel di sini harganya. Kalau saya pakai kelas equal interval, dia masuk apa? Rendah. Ya, wah 100 US dollar itu termasuk rendah untuk harga sebuah hotel di Chicago. Kalau misalnya saya masukkan di sini, wah ternyata dia masuk sedang. Ya. Padahal datanya tetap sama, datanya tetap 100 US dollar. Yang berbeda apa? Cara kita mengkelaskan, cara kita mengelompokkan masing-masing data itu. Nah, ketika ini dimunculkan ke peta, itu akan bisa jadi masalah. Lihat peta ini. Kalau tadi ya, saya pakai ini misalnya natural break. Ini misalnya equal interval. Lihat data yang sama persis. Data yang sama persis. Coba diperhatikan perbedaan kelasnya. Yang pertama 0,2 sampai 7,1. Yang kedua 0,2 sampai 0,8. Yang kedua udah beda jauh nih, 7,1 sampai 14, yang ini 0,2 sampai 2,2. Nah, lihat cara peta ini disajikan. Ternyata dari data yang sama, misalnya data statistik Kota Jogja, ya, tingkat kejahatan di Kota Jogja. Kalau saya munculkan peta ini di depan Sri Sultan misalnya ya, saya lapor ke Sultan. Sultan ternyata ini loh tingkat kejahatan di Kota Jogja. Efeknya bagaimana? Bagaimana kalau saya tampilkan yang ini? Sultan ini loh tingkat kejahatan Kota Jogja. Ternyata cuma ini doang yang banyak penjahatnya, yang lain nggak ada. Apakah saya merubah data? Enggak. Saya hanya merubah klasifikasi data. Nah, makanya kalau kalian nanti ketemu
berita semacam ini di internet ya, atau di TV atau di yang lain, coba kalian perhatikan gimana narasi yang dibawa oleh si pembaca berita. Wah, ternyata di kota Jogja seluruhnya banyak penjahat, sehingga warnanya keseluruhan dominasi warna biru misalnya. Nah, ternyata yang beda apa? Hanya ini equal interval, ini adalah dengan kuantil ya, dengan pembagian kelas yang berbeda. Ini pembagian kelasnya. Sehingga kalau ini artinya dominan warna biru semua ya. Yang warna putih jadi tinggal sedikit. Sekali lagi apa? Datanya sama, persis. Sehingga kita bisa sajikan dua buah informasi yang berbeda dari data yang sama. Ingat DIKW, Data Information Knowledge Wisdom. Datanya sama, kita sajikan dengan teknik visualisasi yang berbeda, informasinya berbeda. Data yang sama, persis, ya nggak ada perubahan, datanya paling rendah 67, paling banyak 95 sekian. Persis samanya datanya. Ya, datanya sama. Kita sajikan di peta ya, dengan teknik visualisasi yang berbeda, hasilnya juga menunjukkan informasi yang berbeda. Akibatnya apa? Knowledge yang diperoleh oleh orang yang membaca peta juga berbeda, dan kemudian wisdom yang dia ambil juga berbeda. Bayangkan kalau ini adalah peta tentang kasus COVID. Peta tentang kasus COVID di Indonesia misalnya. Yang pertama saya sajikan seperti ini, dengan equal interval, jarak equal interval. Kebanyakan semuanya masuk ke kelas pertama 67 sampai 19.000. Sorry, 1.900.000 orang. Ya memang segitu gitu. Hanya kota-kota tertentu yang nilai ininya sangat tinggi sehingga kelihatan jomplang. Nah, bayangkan kalau ini adalah kasus COVID. Wah, ternyata kita udah nggak ada kasus COVID di seluruh Indonesia. Datanya sama. Begitu ditunjukkan peta yang ini, wah ternyata kasus COVID-nya banyak. Kasus COVID-nya banyak, berbeda sekali. Dua data yang sama disajikan dengan teknik visualisasi, ya teknik kartografi yang berbeda, hasilnya adalah kesimpulan yang berbeda. Nah, ini hati-hati. Saya sampaikan ini ke teman-teman karena kalian nanti akan sering berurusan dengan hal-hal semacam ini. Sebagai seorang planner, kalian punya banyak data, kalian munculkan di sebuah peta. Nah, tanggung jawab kalian adalah membuat si pembaca peta itu paham dan tidak misleading. Data ini sebenarnya cocok atau enggak saya munculkan dengan legenda atau dengan simbol semacam ini. Nah, sehingga ya kita punya satu etika kartografi. Ketika kita mengetahui ya bahwa sebuah peta itu nanti mungkin akan misleading, ya, secara sengaja atau enggak ya. Kalau sengaja berarti kayak Gregor McGregor tadi ya. Secara sengaja atau enggak. Nah, maka kita harus memberikan dan melakukan langkah-langkah agar peta itu tidak misleading. Misalnya memberikan perbandingan. Ini loh dengan klasifikasi seperti ini hasilnya ini, dengan yang lain hasilnya begini. Atau memberikan dan mencari simbol lain yang mana itu enggak akan muncul masalah semacam ini. Nanti ada banyak teknik kartografi yang bisa dipakai. Ya. Misalnya ini dengan menggunakan beberapa skema warna. Nah, ini enggak usah saya bahas ya, nanti kepanjangan. Nah, sehingga kartografi itu adalah seni, ya, sains, karena tadi kita juga belajar mengenai sainsnya, dan juga teknologi, karena nanti kita juga belajar pemrograman untuk menampilkan peta pada sebuah media web misalnya. Ya, untuk membuat peta, ya, bersamaan dengan studi kartografi ini tentang sebuah dokumen-dokumen sains. Ya, sebagai juga sebuah work of art. Ya. Jadi kartografi peta itu adalah hasil seni. Nah, tadi saya sampaikan mengenai visual thinking dan visual communication. Ya, peta itu dibuat dari tahapan eksplorasi. Kalau kalian masih ingat slide yang awal tadi ya, seorang pembuat peta dia melakukan interpretasi dari data, kemudian dari interpretasi dia lakukan sebuah proses untuk merubah, memodelkan dunia nyata menjadi simbol-simbol yang ada pada peta, baru kemudian sampai ke interpretasi oleh pengguna. Nah, ada dua hal besar di sini yang saya bahas tadi sekilas. Ya, kalau kita sebagai pembuat peta itu kita mengeksplorasi datanya ya. Kemudian kita punya pemahaman baru dan kita tuangkan dalam peta ya. Tujuannya ini eksplorasi dan konfirmasi dari data, maka ini disebut dengan nama visual thinking. Nah, lebih lanjut lagi kalau kita tuangkan hasil pemikiran kita tadi ke dalam sebuah peta dan kita komunikasikan kepada pengguna, maka namanya adalah visual communication. Jadi pertama kalian sebagai kartografer harus paham data, yang kedua harus juga menyajikan hasil dari peta tersebut. Nah, ini namanya kubus McEachern. Ya. Saya nggak akan bahas ini.
Intinya kita bisa membuat ya sebuah visualisasi itu yang canggih mungkin sesuai dengan target penggunanya. Penggunanya siapa? Penggunanya siapa? Kalau misalnya saya hanya sekedar eksplorasi data, ya saya cemplungkan aja semua datanya, nanti user bisa mengekstrak sendiri. Kalau misalnya saya pengen menyajikan secara lebih detail, maka saya olah datanya, si user nggak banyak terlibat. Nah, ini namanya kubus McEachran. Nah, ini saya kira nggak perlu saya sampaikan, intinya ketika kalian nanti pengen menampilkan data statistik, misalnya kalian punya sebuah desa ya. Tadi saya sampaikan, itu kan eh, ada proses visual thinking. Kalian harus mikir dulu, simbol apa yang nanti kira-kira akan dimunculkan di peta itu. Contoh, kalian punya data desa seluruh Jogja. Di satu desa, kalian punya data apa? Misalnya mata pencaharian, kemudian mata pencaharian utama warga di desa itu. Kemudian misalnya apa? Dana kas desa yang dimiliki oleh masing-masing desa. Kemudian jumlah laki-laki perempuan di desa, jumlah usia produktif, jumlah apa. Datanya bisa sangat banyak, statistik tentang satu desa. Nah, itu baru satu desa. Kalau seandainya saya pengen munculkan informasi mengenai jumlah penduduk, saya bisa munculkan warna di situ ya. Warna yang lebih gelap artinya jumlah penduduknya lebih banyak dibandingkan dengan yang lebih terang. Nah, tapi itu baru satu variabel, baru satu informasi, baru informasi mengenai jumlah penduduk laki-laki versus perempuan misalnya. Nah, gimana kalau saya mau cemplungkan informasi-informasi yang lain? Tadi seninya kartografi itu adalah bagaimana kita memasukkan data dalam jumlah banyak, ya, agar si pembaca peta itu bisa mendapatkan informasi yang dia inginkan. Nah, disitulah letak Bertin visual variabel istilahnya. Kita bisa pilih informasi-informasi ini, teknik-teknik ini untuk menampilkan data di peta. Misalnya kalau saya pengen membedakan antara kantor bupati dengan kantor pertanahan, kantor lurah, saya bisa bedakan bentuknya, yang kayak gini kantor bupati, yang kayak gini kantor lurah. Apakah bisa saya bedakan dengan warna? Ya nggak bisa. Ya, mungkin nggak bisa. Mungkin bisa dengan cara ini, kantor bupati warnanya merah, kantor kelurahan warnanya kuning misalnya. Tapi ya intinya kalian bisa pilih ya cara-cara ini, teknik-teknik ini agar visualisasi kalian ya dari data kemudian dimunculkan ke peta itu bisa dipahami oleh orang yang baca peta. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan nama geovisualization. Ini adalah perjalanan bus di kota Roma dari 24 Februari sampai 5 April 2020. 2020. Jadi dari data ini kemudian ternyata kita bisa dapat penurunan jumlah visualisasi semacam ini ya, penurunan jumlah orang yang naik bus di kota Roma sepanjang bulan Februari sampai April. Ya, waktu itu kita masih santai-santai kayaknya. Bulan Februari masih tinggi ya, kemudian sampai bulan April udah mulai turun jumlahnya. Ini yang disebut dengan nama geovisualization. Visualisasi itu nggak harus dalam bentuk peta, ya. Nggak harus dalam bentuk peta dicetak kemudian kalian baca. Ya. Apapun media yang bisa dipakai untuk menampilkan data spasial itu disebut dengan nama geovisualization. Nah, saya akan bahas ini enggak sekarang. Jadi saya lewatkan saja. Intinya gini, kita bisa membuat sebuah visualisasi dalam bentuk web, ya misalnya, di mana user nanti bisa mengeksplor data itu, kemudian bisa mendapatkan kesimpulan untuk mengambil merubah dari data menjadi informasi, menjadi knowledge, menjadi wisdom untuk pengambilan keputusan. Nah, saya kira itu dari saya ya. Penutupnya nggak usah saya ceritakan, nanti lama lagi kalau saya cerita tentang John Snow. Ya, intinya dia berhasil menghilangkan kolera tahun 1854 di kota London dengan menggunakan bentuk visualisasi yang sederhana. Ya, jadi satu bar ini adalah jumlah orang meninggal di situ. Dia gambar itu. Kemudian ketemu, oh ternyata pusatnya di sini. Masalahnya di mana? Oh ternyata ada satu pompa yang di situ tercemar dengan bakteri untuk kolera, sehingga ketika pompanya ini diambil, kemudian orang sembuh semua. Ya. Nah, sehingga ya ini broad street pump. Metode pengumpulan data dan visualisasi yang menarik itu bisa berhasil membuat si Jon Snow ini meyakinkan ofisial di kotanya waktu itu untuk kemudian pompanya tolong diambil sehingga warga kemudian sembuh, nggak ada yang sakit lagi. Oke, itu maaf ceritanya sangat panjang. Saya suka cerita panjang kalau ngomongin kartografi. Kita lihat apakah ada pertanyaan. Ada satu.
Apakah bisa di-share dahulu materi-materi yang kemarin? Iya, sorry. Oke, saya akan share setelah ini mungkin di Google Drive dulu ya, baru nanti di Elok. Lebih simpel di Google Drive. Ada pertanyaan lain? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya kira cukup. Mohon maaf ini udah terlambat, udah sejam. Pak, izin Dan bertanya, Pak. oke, silakan. Untuk pembagian klasifikasi peta, lebih baik kalau untuk defaultnya ya istilahnya ya, kita pakai klasifikasi yang jenis apa ya Pak, biar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Terima kasih. Iya, saya nunggu pertanyaan ini sebenarnya. Pertanyaan bagus. Oke, makasih Farah ya. Defaultnya itu apa? Jawabannya nggak ada defaultnya. Nggak ada defaultnya. Ini adalah aspek yang paling subjektif dalam kartografi. Bagaimana membuat kelas. Nggak ada defaultnya. Ya, jadi pembagian kelas seperti apa, itu tergantung dari pertama data kita, ya. Yang kedua tujuan kita bikin peta. Jadi benar-benar semuanya, kalau kalian mau bikin itu sangat free itu, ya silahkan. Tapi ya secara umum, distribusi data yang paling ideal itu adalah dengan menggunakan klasifikasi namanya natural break. Yang tadi. Nah, metode klasifikasi natural break atau istilah lainnya adalah Jenks. Istilah lainnya Jenks. Silakan dicari ya, nanti metode natural break ini seperti apa. Ini contoh-contoh perbandingan metodenya. Kalau equal interval seperti ini, standar deviasi seperti ini, terus pretty break seperti ini, kuantil tadi ya seperti ini hasilnya, dan geometric interval seperti ini. Kita lihat yang tengah-tengah adalah yang natural break. Nah, ini yang mengikuti persebaran alami dari data. Tapi apakah ini harus selalu dipakai? Enggak. Kalian tetap harus melihat fungsi dari pembuatan peta itu. Fungsi dari kapan misalnya informasi ini pengen saya tonjolkan, kapan saya pengen membuat data ini menonjol dan lain sebagainya. Kalau saya pengen nampilkan peta COVID, mungkin saya akan pakai kuantil. Ya. Biar kelihatan serem, wah banyak sekali COVID-nya. Misalnya semacam itu. Ya, ada yang lain? Pertanyaan lain? Setelah ini saya akan upload slide-slide-nya ke Elok. Ke Google Drive dulu, nanti baru Elok. Ngupload ke Elok itu satu-satu kan, Google Drive kan sekalian. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan. Terima kasih. Saya tutup ya, mohon maaf kalau terlambat. Mudah-mudahan bisa segera dipelajari lagi. Dan kalau ada yang kurang, kalian bisa nanyakan ke saya kapanpun, nggak harus nunggu jam kuliah. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.